Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, pada hari ini kembali lagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya, alhamdulillah ya meskipun ini yang join baru 13 orang termasuk saya. Nggak apa-apa, berarti ini teman-teman adalah orang-orang yang beruntung gitu. Beruntung kenapa? Ya karena menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi garda terdepan nih, untuk memperoleh ilmu yang insya Allah bermanfaat dan akan berguna untuk kehidupan teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi, buat saya sih, yang join duluan itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi saya ucapkan selamat. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi ya teman-teman di booster kelas, kali ini bersama saya Nufi. Semoga teman-teman yang sudah beberapa kali ikut, teman gue itu tidak bosan ya ketemu saya lagi, yang akan memandu, kajian atau booster kelas pada hari ini. Ya gimana ya, MC aslinya, sedang berhalangan, jadi saya backup. Jadi bertemu saya lagi, insya Allah ya nanti saya akan menemani teman-teman sampai akhir, booster kelas ini, gitu. Nah sebelumnya, ini kita bridging dulu lah ya. Jadi saya kembali mengulang mungkin di sini ada yang baru pertama join, atau sedikit lupa gitu ya, bahwa ini adalah acara dari temen gue. Nah temen gue itu apa sih gitu ya, ini sebenarnya singkatan ya dari tim mengaji gue. Ngajinya di sini adalah mengkaji, jadi slang dari kata ngaji itu, mengkaji ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah circle di mana teman-teman itu mau belajar bersama, berkarya bersama, dan berusaha untuk bisa bermanfaat bersama. Jadi kita, isinya teman-teman yang ingin, memaksimalkan potensi lah dengan, bergabung di circle yang sama, yaitu di temen gue. Nah, kemarin sih sempet ada ya yang nanya di habis booster kelas yang terakhir itu ada yang sempet nanya gitu, "Gimana cara gabung di temen gue?" Kalau untuk saat ini ikut kelasnya aja, ikut, acara atau kegiatannya di temen gue aja, kayak gitu. Karena untuk, join pengurus, sudah dilakukan di awal tahun dan saat ini belum di-open lagi, kayak gitu. Jadi teman-teman gimana cara gabungin bersama temen gue, ikuti acara di temen gue. Insya Allah nanti akan sama-sama bisa bermanfaat di temen gue. Oke, dan teman-teman, seperti yang sudah jadi gini ya teman-teman, temen gue ini sebenarnya sudah ada dari 2020 dan ini adalah Ramadan series ketiga kita gitu ya. Jadi, dan untuk Ramadan series tema pada tahun ini itu adalah Ramadan Shift, di mana kita punya 2 program utama. Yang pertama yaitu booster class, yaitu berisi kajian atau, kelas yang akan membooster semangat Ramadannya teman-teman. Itu sudah dimulai dari awal, eee, dari bulan Februari ya? Oh bukan, awal Maret, maaf. Dari awal Maret, di mana di situ teman-teman, sudah mulai mengikuti untuk membooster supaya semangat mengikuti Ramadannya, dan kali ini adalah booster Ramadan yang pertama ya. Jadi udah 4 kelas sebelumnya dan kali ini adalah kelas yang kelima. Jadi untuk memacu semangatnya teman-teman. Mumpung ini masih awal Ramadan gitu ya, semangat ya semuanya, semoga teman-teman masih semangat menjalankan Ramadannya karena masih di hari ketiga ya. Ya semoga, lancarlah ya Ramadannya sampai akhir. Dan program yang kedua itu adalah teman diskusi, di mana teman-teman itu nanti akan dibagi menjadi oh sudah dibagi menjadi beberapa grup. Nah, di grup itu akan berisi teman-teman yang akan saling menyemangati supaya target atau goals Ramadannya masing-masing yang dibuat masing-masing itu bisa tercapai. Kan biasanya kalau Ramadan pasti teman-teman itu selalu ingin Eee, meningkatkan ibadahnya gitu kan ya, mulai dari mungkin, ibadah qiyamul lailnya, tadarus atau tilawah, Qur'annya atau tadabbur Al-Qur'annya, bacaan buku, ikut kajian dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditingkatkan kan. Nah, gimana biar tetap semangat untuk menjaga, ritme gitu ya, untuk menjalankan Ramadannya itu
amalan-amalan Ramadannya ya kita buat di sini teman diskusi. Jadi ada 6 grup ya teman-teman. Jadi yang belum bergabung silakan bergabung di grup yang sudah dibagi. Kalau yang sudah bergabung ya sudah manfaatkan kayak gitu. Tapi teman-teman di sini ya temen gue ya. Jadi teman-teman di sini teman gue di sini itu hanya sebagai fasilitator ya. Jadi bentar. Jadi bagaimana kita itu bisa memaksimalkan Ramadan bersama teman gue itu tergantung balik lagi ke teman-teman. Kalau tidak mau memanfaatkan, ya mungkin jadi biasa aja. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan, ikut booster kelas, terus berdiskusi atau saling menyemangati di grup teman diskusinya, insya Allah itu akan memberikan efek lah, impact yang bagus buat teman-teman. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya ke teman-teman masing-masing. Baiklah, langsung saja ya pada materi booster class pada hari ini, itu adalah hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, ini kita sudah kedatangan pemateri sebenarnya. Pematerinya sudah bergabung sih sama kita. Tapi saya bacakan profilnya dulu ya. Jadi beliau ini saya bacakan dulu. Tapi kalau misalnya dibacakan semuanya sepertinya akan sampai buka puasa, jadi saya agak persingkat saja. Ya, beliau ini adalah Ustadz Ahmad Firdaus atau mungkin lebih simpel ya kalau dipanggil Ustadz Daus. Kelahiran Jakarta 9 November 1984 dari Betawi berarti ya, dan domisili di Ciputat Tangsel. Wah, saya curiga nih jangan-jangan kita tetanggaan Ustadz, karena saya juga tinggal di Ciputat nih. Ya, oke. Nah, beliau ini pendidikannya itu mulai dari dulu pernah menempuh di Gontor Boarding School ya, lalu Universitas Al-Azhar Indonesia, lalu juga pernah di Universitas Trisakti. Masya Allah sekali ya, sangat prestisius sekali nih background-nya. Nah, lalu pekerjaannya saat ini itu beliau adalah komisaris utama di PT Mehaga Rancang Bangun, pembimbing umroh dan haji, travel Anur Makna Wisata atau Anamta, lalu owner dari saat ini si terupdate boba dan cheese, dimsum Bang Daud dan kentang Bang Daud. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat Instagramnya gitu ya, itu pasti akan terlihat bahwa beliau adalah owner dan founder dari beberapa yayasan dan usaha lah kayak gitu. Masya Allah sekali. Nah, ini untuk kegiatan sosialnya sangat banyak sekali. Tapi saya ringkas saja ya. Beliau ini adalah merupakan di Jakarta ini founder dan pembina Yayasan Rumah Hati Peduli. Saat ini beliau aktif di sana gitu ya. Terus founder dan pembina Yayasan Pohon Hijau Indonesia, Ketua Yayasan Darul Rizki Pratama. Terus di Lombok NTB pernah menjadi inisiator untuk sumur bor Mak Batah Fistoha. Pernah juga menjadi volunteer untuk pengungsi Rohingya, pernah menjadi inisiator juga untuk sumur bor ini bacanya gimana ya, OWW di Kupang NTT, terus inisiator bantuan gempa dan tsunami, dan sebenarnya masih banyak, tapi saya ringkas saja, kurang lebih seperti itu, Masya Allah sekali gitu ya. Dan untuk kegiatan dakwahnya saat ini, beliau itu mengisi kajian rutin Majelis Rumah Hati, kajian rutin karyawan spiritual bisnis, kajian menata hati dengan Al-Quran, Masjid dan Insani, khotib Jumat, Masjid dan Insani, program syahadat suku anak dalam Jambi, short movie ketika Hafiz jatuh cinta, serta short movie Hidayah cinta. Masya Allah ya. Nah, beliau ini saat ini sudah bergabung gitu ya sama kita. Nah, sebelum kita memulai gitu ya, saya ingatkan teman-teman ya, nanti apapun yang teman-teman dapatkan di sini, karena kajian kita juga free, saya minta bantuan nih teman-teman. Nanti apapun yang didapatkan dari pematerian pada hari ini, tolong ya dimohon untuk membuat rangkuman, kesannya, atau apapun yang didapatkan gitu, terus nanti di-share di story IG. Jangan lupa tag teman gue dan Ustadz kita, pemateri kita hari ini, Firdaus. Apa ya ininya ya, lupa saya. Nah, baiklah. Oke, karena sudah bergabung pemateri kita langsung saja. Halo, Ustadz Ahmad Firdaus, Ustadz Daus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz?
Alhamdulillah, jelas suara saya? Jelas jelas, iya jelas. Posisi di mana nih Ustaz? Soalnya hasil kepo saya kok kayaknya lagi ada di Jabal Rahmah background-nya tuh. Masya Allah. Waalaikumsalam jodoh. Harusnya tadi saya jawabnya waalaikumsalam jodoh kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam jodoh kalau saya kan. Oh iya, waalaikumsalam jodoh. Alhamdulillah kalau saya mah udah ketemu jodohnya, teman-teman aja yang ada waalaikumsalam jodoh. Iya. Itu salah satu buku saya, bukunya Rumah Hati. Oh gitu. Jadi, salah satu bukunya Rumah Hati itu judulnya Waalaikumsalam Jodoh. Oh, oke. Terus gimana nih, itu nanti kayaknya teman-teman yang masih single-lillah bisa nih nanti Nanti ya. ada hadiahnya, ada satu buku. Nanti saya kasih, saya kirim Masya Allah. untuk Guys, acara hari ini. guys manfaatkan. Nih terutama ya teman-teman yang belum ada jodohnya. Ini Masya Allah sekali nih kesempatan mendapatkan buku Waalaikumsalam jodoh. Ya, oke. Saya Baik, lagi langsung. nyari posisi sebentar. Oke. Teman-teman, buat teman-temannya yang belum join diajakin ya, karena biasanya ada yang kelupaan. Karena jamnya berubah ya, dari yang setelah Ramadan menuju Ramadan ada perubahan jam, jadi mungkin ada yang kelupaan. Jadi silakan buat teman-temannya yang belum bergabung diajakin. Baik, langsung saja silakan Ustaz, kalau sudah menemukan posisi yang pas bisa langsung dimulai saja. Nggak nunggu yang lain? Apa kita mulai? Kita langsung mulai aja Ustaz, karena ini udah di record juga gitu. Jadi nggak apa-apa nanti kalau ada yang ketinggalan bisa join. Bisa ngikutin ulangnya. Gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini insyaallah, di rumah teman-teman semuanya, dimanapun berada, tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa takzim kita untuk selalu menuntut ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa Rabbi a'udzubika ayyahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, apa kabar sahabat teman gua? Teman gua semuanya nih. Sahabat teman gua yang hari ini menjalani ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kita sehat walafiat dari pagi hari ini, dari tadi sahur sampai nanti menjelang maghrib. Semoga apa yang kita lakukan di siang harinya, menjalankan ibadah puasa, dan di malam harinya terus qiyamul lail, tadarus, dan seterusnya, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertegakan salam serta curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa kabar imannya? Pertanyaan berikutnya selalu kalau saya di rumah hati, apa kabar hatinya? Alhamdulillah, masih terpasang. Masih terpasang, alhamdulillah ya. Hari ini kita membahas tentang hati, gitu ya. Jadi kalau disinkronkan dengan Ramadan, kajian awal sebelum Ramadan itu saya beri tema Ramadankan hatimu. Jadi Ramadankan hatimu sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sahabat teman gue yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan yang berbeda. Karena apa? Karena hampir 2-3 tahun yang lalu kita menghadapi pandemi yang luar biasa, tapi izin Allah semuanya sudah berlalu, sehingga Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan, harusnya menjadi Ramadan yang terbaik. Pertanyaannya, apa ciri khasnya Ramadan? Ada yang bisa bantu jawab? Yang jual takjil. Oh, jual takjil. Jadi kalau saya sebut, apa ciri khasnya kota Palembang? Empek-empek. Gitu ya. Apa ciri khasnya kota Garut? Dodol. Sekarang pertanyaan yang sama, apa ciri khasnya Ramadan? Puasa taraweh. Puasa taraweh. Nggak kompak berarti, harusnya cuma satu ciri khas tuh. Sama halnya di saat kita umroh, kita haji, kita melakukan suatu tempat. Kalau kita belum ke tempat itu, kita belum nyicipin apa yang khas di situ, kayaknya kita belum ke situ. Nah, gitu ya. Kita pernah ke suatu kota, lalu teman kita tuh orang situ atau pernah ke situ. Lu udah pernah nyobain ini belum? Belum sempet. Lu belum pernah ke sana tuh. Nah, begitu tuh. Sama. Apa ciri khasnya Ramadan? Kalau kita belum pernah mencicipi ciri khasnya Ramadan, maka kita belum ada di Ramadan. Gitu. Apa ciri khasnya Ramadan? Selain puasa, selain takjil, selain kolak, apa lagi? Taraweh, Ustaz. Taraweh. Selain taraweh. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dikit lagi, apa ciri khasnya Ramadan? Turunnya Al-Quran. Itu dia ciri khasnya Ramadan, yaitu Al-Quran. Maka mari sama-sama kita mulai majelis kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, hajat teman-teman semuanya yang masih mengharap jodohnya, Allah berikan jodoh yang terbaik, yang soleh dan soleha. Yang masih mengharapkan anak keturunannya, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang sehat, biar Allah tambah lagi sehatnya. Ala ahdini.
hadratin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ciri khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Siapa yang tidak mencicipi Al-Quran selama Ramadan, maka dia tidak bertemu dengan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu ciri khasnya adalah Al-Quran. Siapa dan apa yang berbenturan dengan Al-Quran, maka semuanya mulia. Yang pertama, malaikat yang membawa Al-Quran. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril menjadi imamnya para malaikat. Malaikat Jibril begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang membawa Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi nabi yang paling mulia, menjadi nabi penutup akhir zaman. Lalu bulan yang diturunkan Al-Qur'an yaitu bulan Ramadan juga bulan yang mulia. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, 1000 bulan lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya. Dan umat yang menerima Al-Quran, yaitu umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Kita semuanya. Sehingga para nabi pun iri dengan kita. Para nabi pun ingin menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking kita dimuliakannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang Ramadan, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hati. Karena rumah hati itu sebetulnya adalah karya ilmiah saya. Jadi teman-teman yang hari ini masih kuliah, masih nulis paper kah, skripsi kah, atau tesis kah, berazamlah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang saya lakukan, ya Allah, beri saya judul, bagaimana judul ini bisa membawa manfaat buat saya. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, doanya seperti itu. Punya usaha, ya Allah, bagaimana usaha ini bisa membawa manfaat buat saya dan keluarga, dan seterusnya. Suatu ketika, saya masuk perpustakaan, teronggoklah semua skripsi senior-senior saya. Walaupun pada saat itu saya pun kuliah juga telat hitungannya. Jadi S1 saya rezeki Allah, saya beasiswa, S2 saya juga beasiswa, semuanya izin Allah, maka teman-teman jangan kecil hati. Ya. Apapun hajat teman-teman, insya Allah Allah mudahkan kalau niatnya untuk maslahat, kalau niatnya untuk umat. Keluarlah judul Medan Makna Hati di dalam Al-Quran. Nah, medan makna hati dalam Al-Quran, lalu dilanjutkan setelah selesai tulisan itu, jadilah kajian perdana saya dengan judul Rumah Hati. Apa itu rumah hati? Rumah hati itu adalah hati ini laksana seperti rumah. Jadi kita bicara tentang hati kali ini, hati ini laksana seperti rumah. Ada terasnya, ada ruang tamunya, ada kamarnya, ada halamannya, gitu ya. Nanti lapisan-lapisan itulah yang menggambarkan tingkah laku kita, menggambarkan posisi kita siang hari ini, menggambarkan bagaimana posisi masalah kita. Sebetulnya masalah itu nggak bisa kita tinggalkan. Jadi kalau kita mau lari dari masalah, padahal masalah itu di mana? Masalah itu di sini. Gimana mau kita tinggalin? Pala kita mau kita tinggalin? Kan nggak mungkin. Masalah itu di mana? Masalah itu di sini. Nggak bisa kita lari. Jadi mau gimana pun masalah itu akan terus ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Maka selesaikanlah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti sudah melayer-layer, membagi-bagi setiap layer hati kita, teman-teman tahu, oh masalah gue itu ya galau aja sih, nah gitu. Oh masalah gue ini sama laki gue, oh masalah gue ini sama bini gue, oh masalah gue sama lingkungan. Sebetulnya masalah itu bukan lingkungannya, tapi kitanya. Yang masalah itu bukan pasangan kita, tapi kitanya. Yang masalah itu bukan teman kita, tapi kitanya. Nah nanti kita belajar itu semuanya di siang hari ini, insya Allah. Ya,
Lapisan yang pertama disebut dengan sadrun. Lapisan yang pertama disebut dengan sadrun. Sadrun itu lapisan paling depan, yaitu lapisan dada. Lapisan dada itu disebut dengan sadrun. Apa bunyi Al-Qur'annya? Hafal kita sudah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi, waswis itu apa artinya yuwaswis? Yuwaswis itu artinya apa? Yuwaswis itu artinya was-was. Ya. Masya Allah, ini banyak teman-teman luar biasa. Ada Ustadz Mashkur juga. Ustadz Mashkur ini santri tahfidnya Rumah Hati, setahun 30 juz selesai. Kita punya tahfid takhusus. Ikhwannya itu kemarin tahun lalu tuh setahun 30 juz. Sekarang ada akhwat 2 tahun 30 juz. Base camp-nya di Jakapermai kalau yang akhwat. Gratis 1000%. Tinggal bawa badan saja. Ya, makannya, minumnya semuanya gratis. Teman-teman yang mau ngafal, kurang kerjaan di rumah, ngafal Quran. Ya, tinggal bawa badan saja. Rumahnya mewah, rumahnya bagus. Tinggal bawa badan, tidurnya pakai AC. Ya, gratis. Lanjut. Sodrun itu artinya sudur. Sudur itu artinya sodur, yaitu artinya dada. Yuwaswis itu artinya was-was. Siapa yang bikin was-was? Minal jinnati wanas. Yang bikin was-was itu adalah jin. Setelah jin, lanjut manusia. Jadi, kalau gambaran rumah itu, sodrun itu lapisan paling luar. Posisinya adalah di halaman. Halaman itu semua orang boleh lewat. Tukang sayur, tukang sampah boleh masuk. Lalu siapa lagi? Ada kambing, ada ayam, ada kucing. Itu halaman rumah kita. Jadi hati yang paling luar itu disebut dengan sodrun. Semua orang boleh lewat. Yang bikin kita galau adalah orang dia numpang lewat, besok kita tungguin lagi. Sekalinya lewat, ih ganteng ya. Nyapa saya. Dia lewat saja, sudah. Yang bikin galau kita, Ustadz kok dia nggak lewat lagi? Ustadz kok dia nggak negor saya lagi? Ustadz kok dia nggak nyapa saya lagi? Dia cuma numpang lewat kok. Gitu. Itu yang biasanya posisi teman-teman yang suka galau tuh di situ. Siapa yang bikin galau? Minal jin, jin dulu. Bisikan dulu. Setan itu membisikkan kita, itu ada laki-laki ganteng tuh, ada akhwat tuh cantik banget tuh. Besok dicariin lagi kita gelisah. Kok nggak datang kajian sih akhwatnya? Kok nggak datang kajian sih ikhwannya? Gelisah kita. Padahal itu cuma numpang lewat. Nggak usah dicari-cari. Disitulah kita berkutat sama galau. Sudah setannya membisiki seperti itu, tingkah laku manusianya lah juga menjadi godaan kita. Mau ikut kajian, aduh mager banget jam 9, pas lagi enak-enaknya tidur. Itu setan ngebisikin. Ngajakin teman. Ikut kajian yuk. Ntar di Ramadan ship-nya teman gue. Aduh, gue juga mager tuh. Temennya tuh gitu manusianya. Minal jinnati wanas. Jadi ada efek secara internal, ada efek juga, pengaruh juga secara eksternal. Ya. Itu lapisan yang pertama yang paling dasar banget, dan itu kita luput di situ, dan setiap ayatnya sering kita baca. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita nggak pernah paham, kita nggak pernah kaji. Ya, cuman dihafal, dibaca. Lapisan yang kedua, kalau pengen lebih tenang lagi, ada namanya lapisan hati yang kedua, yaitu qalbun. Kolbun itu posisi yang kedua. Kalau di rumah itu lapisannya udah agak dalam, yaitu teras rumah kita. Siapa yang boleh mampir ke teras? Orang-orang yang sudah mulai kita kenal. Ada Pak RT lewat, Pak RT mampir, pasti ngopinya, ngetehnya di teras.
Ada tetangga kita mampir, ngopinya di teras. Teman-teman yang baru kenal biasanya datang di teras. Sama juga, kalau kita punya kenalan, jangan langsung bawa masuk ke dalam rumah. Besok orangnya nggak balik lagi, sakit hati kita. Orangnya baru kenal, masuk ke dalam hati, masuk langsung ke dalam titik hati kita. Besok orangnya nggak WhatsApp, nggak negor kita, hilang dari peredaran kita. Besok kita sakit hati lagi. Itulah yang disebut dengan ghosting, bahasa zaman sekarangnya. Ya, yang salah mah bukan ghostnya, yang salah bukan setannya. Setan mah selalu nggak kelihatan. Ya, yang salahnya kitanya yang baperan, salah meletakkan sesuatu. Orang baru kenal disuruh masuk rumah, orang baru kenal langsung dimasukin ke dalam hati kita. Ya gimana nggak sakit hati? Yang namanya paku kalau dipalu semakin dalam semakin sulit dicabut. Kalaupun dicabut dia akan meninggalkan bekas yang sangat dalam. Kalau dia pengennya permanen, silakan dibor, silakan dipaku yang dalam. Tapi kalau cuma sementara, ya sudah tipis saja dipakunya, tek 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 tek. Besok kalau dicabut tidak meninggalkan luka bekas yang dalam. Begitulah hati. Ya, ikhwatal iman yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lapisan kedua ini disebut dengan kolbun. Kolbun ini harusnya posisinya lebih tenang. Teman-teman bisa lebih tenang. Bagaimana meningkatkan kualitas sadrun naik ke kolbun, yaitu dengan memaksimalkan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya berzikir mengingatmu, hati ini menjadi tenang. Zikir itu apa? Apa maknanya zikir? Mengingat Allah. Mengingat apa mengucap? Apa menyebut? Mengingat dan menyebut. Menyebut, ya. Biar nggak salah emang begitu, gampang emang. Mengingat dan menyebut, pintar. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih dalam antara menyebut dan mengingat? Makna yang lebih dalam. Mengingat apa menyebut? Mengingat Ustaz. Mengingat. Orang menyebut belum tentu mengingat, tapi di saat dia mengingat pasti dia menyebut. Nah, gitu ya. Jadi kita kan pengennya kan diingat, bukan disebut saja. Sama, Allah juga begitu. Teman-teman, kalau selama ini zikirnya baru cuman sampai mulut, berarti zikirnya baru cuman nyebut, ngebasahin lidah, basahin mulut. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, terus. Besok hilang. Nggak naik level hatinya, ternyata besok masih galau lagi, masih gelisah lagi. Katanya Ustaz kalau udah banyak zikir hatinya tenang. Mana nih, karena zikirnya cuma sampai mulut. Turunin, masukin kerongkongan pelan. Jadi zikirnya nggak perlu kencang, pelan. Astagfirullah, masuk kerongkongan, rasakan betul dalam hati. Bagaimana zikir di dalam hati, Ustaz? Kita melakukan seluruh aktivitas, tapi hati kita tuh masih bergetak. Astagfirullah. Mulutnya nggak ngucap lagi sudah. Kalau mengingat itu mulut nggak keucap, tapi kesebut terus. Itu mengingat. Silahkan ingat liburan kalian. Sekarang semua coba ingat-ingat liburan terindah, terbaik kalian. Teman-teman ingat, tapi nggak perlunya nyebut. Ingat saja. Nah, begitu juga dengan zikir. Level berikutnya setelah zikir secara lisan, zikrun fil qalbi. Zikir secara hati. Ya. Disitulah posisi yang betul-betul nanti di saat kita istighfar. Apa artinya istighfar? Astagfirullahaladzim. Apa artinya? Mohon ampun. Jadi bayangkan dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi pagi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tadi malam ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tadi siang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi habis ketemu sama mantan ya Allah. Astagfirullah. Begitu. Istighfar. Sambil istighfar, mohon
Mohon ampun betul-betul sambil istighfar mohon ampun, bayangkan dosa-dosa kita. Itu zikir secara hati nanti begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh, tadi gandengan lagi ya Allah, astagfirullah. Begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini mantan kok nongol lagi ya Allah, setiap Ramadan nongolnya. Begitu. Astagfirullahaladzim. Gitu istighfar. Bayangkan dosa-dosa kita. Sama juga subhanallah. Apa artinya subhanallah, teman-teman? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Jadi di saat kita sebut subhanallah, maka tidak ada yang suci kecuali Allah. Berarti kita kalau selain Allah itu hanya Allah yang suci, berarti selain Allah itu adalah Kotor. kotor. Sudah, harga mati sudah, kotor kita. Berarti apa? Subhanallah, nunduk. Jadi kalau zikir secara hati itu tidak mendangak, tidak ngeliatin sesuatu, nunduk, makin nunduk dia. Subhanallah, ya Allah, kotor ya Allah, hamba ini kotor ya Allah, banyak. Nah, begitu. Alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Segala Allah. puji bagi Allah, berarti yang lain nggak pantas dipuji. Ya Allah suamiku, nggak pantas lagi kita dipuji. Ya Allah istriku, Alhamdulillah segala puji milik Allah. Berarti apa? Kalau siang hari ini, pagi tadi kita dapat pujian, langsung mengucapnya innalillahi ya Allah. Nggak pantas hamba dipuji ya Allah. Alhamdulillah segala puji milikmu ya Allah. Engkau yang pantas dipuji, hamba cuma topeng saja ya Allah. Pakaian ini nih, pakaian kita, koko kita, peci kita, ini kan cuma casing saja. Maka Allah tidak melihat casing kita. Karena Allah tahu dalaman kita. Allah tahu betul hati kita. Maka jangan sampai hidup ini cuma kebanyakan casing. Ya. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Nggak ada yang disombongin sudah. Allahu Akbar. Maka di saat sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar nih. Ini filosofinya di saat kita mengangkat tangan begini, wahai dunia, entar dulu ya, aku pengen menghadap sama Allah. Palingkan dunia kita, singkirkan dunia kita. Pas sudah Allahu Akbar, berarti apa ya Allah, masalah gue tuh kecil. Karena pintumu lebih besar, ampunanmu lebih besar ya Allah. Masalah kita ini receh bagi Allah, kita aja yang besar-besarkan. Ya, maka ada sesuatu yang besar tapi terlihat kecil, kecil bisa terlihat besar. Itu semuanya tergantung dengan niat. Niat itu bukan di lisan. Niat itu kalau di lisan itu disebut dengan lafzun. Usolli sholat zuhri. Itu lafaz. Niat itu di mana Ustaz? Niat itu sebelum lafaz. Dengan azar zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita ke masjid. Kira-kira mau sholat apa? Sholat zuhur. Itu niat. Itu niat. Ya. Dengan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita sholat, nggak usah ditanya lagi, itu pasti sholatnya sholat maghrib. Itu niat. Nah, lafaz itu memperkuat niat di saat kita sudah berada di atas sajadah. Usolli salat zuhri, usolli salat maghrib. Nah, berarti apa? Itu lafaz memperkuat niat. Niat itu di sini, bos. Di sini, teman-teman. Makanya ini yang tahu cuman Allah. Kita ikut kajian pagi hari ini, dengan apapun niat kalian, Allah yang lebih tahu. Yang pengen dapat A, yang pengen dapat B, yang pengen dapat Z juga dapat Z. Semuanya tergantung dengan niat. Sama pagi hari ini menjelang siang puasa kita, sampai tadi malam kita habis tarawih kan biasanya niat puasa. Nawaitu sauma ghadin. Itu niatnya cuma lafaz saja. Hakikatnya kita niat puasa karena siapa? Allah yang lebih tahu.
Ini tergantung di sini semua. Maka banyak orang yang selepas Ramadan begitu-gitu aja tingkah lakunya. Sebelum Ramadan mah gelo. Habis Ramadan tambah gila, jadi gila. Ada. Sebelum Ramadan luar biasa perangainya, buruknya luar biasa. Setelah Ramadan jauh lebih baik. Begitulah niat. Ada yang Ramadan cuman gitu-gitu aja. Yang dagang malaku, nggak penting lah urusan tarawih belakang tinggu jualan, apa aja dijual Ramadan malaku lah, jualan saja. Ada yang fokus kajian, ada yang fokus kerja, silakan lakukan apapun, hanya Allah yang tahu. Nah ya, jadi sesuatu yang besar bisa terlihat kecil bukan karena Allah, tetapi sesuatu yang kecil bisa terlihat besar karena juga niatnya karena Allah. Semoga pagi hari ini kita bermajelis menuntut ilmu semuanya karena Allah. Ini waktu-waktu kita ini dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lapisan yang ketiga yaitu sodrun. Sodrun qalbun fuad. Lapisan ketiga yaitu fuad. Fuad itu jamannya afidah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita ini ceprot, kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang pertama kali fungsi yang Allah hidupkan, Allah sebutkan wa ja'alakumus sam'a. Telinganya ada, tapi fungsinya baru dihidupkan. Maka ceprot disunnahkan yang pertama kali didengarkan adalah nama Robnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kenapa disunahkan? Kalau bayi lahir diazankan karena fungsi yang pertama yang pantas didengar sama kita, anak-anak kita, yaitu bukan nama mamah papahnya, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, Allah itu maha besar, nak. Masya Allah. Begitu tuh, nangis gitu sambil azan. Nggak kuat. Ngelihat istri kita hamil. Itu secara penelitian, laki-laki itu kalau dikasih menstruasi sama Allah 3 hari meninggal. Nah, iya. Nggak kuat. Pendarahan. Yang kuat cuma perempuan. Kalau laki-laki dikasih kesempatan hamil, pembukaan pertama juga sama. Pembukaan kedua udah meninggal. Nggak kuat. Otot-ototnya beda, saraf-sarafnya beda. Itu penelitiannya. Makanya laki-laki nggak boleh sombong. Pakai dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yes, perkasa, gagah. Tapi semua ada batasannya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, seorang ibu. Maka surganya laki-laki tetap di ibu, bukannya di laki-laki lagi. Nah, gitu ya, luar biasa seorang wanita itu. Ya, jadi yang pertama kali fungsi yang dihidupkan oleh Allah itu adalah telinga kita. Setelah telinga berfungsi, dengar tuh nama bapaknya, mama, papa, maka fungsi berikutnya wa ja'alakumul sam'a wal absar. Setelah itu apa? Mata. Fungsinya si bayi itu mengenali ayahnya, papanya, mamanya, ibunya. Jadi bayi itu kalau udah ngenalin muka ani mak gue nih, digendong sama anak, digendong sama tetangga, nangis dia. Karena dia nggak biasa ngelihat. Itu fungsinya mata. Jadi pertama kali dia ngelihat ibunya, ayahnya. Digendong sama tantenya, digendong sama tetangga, nangis. Karena dia nggak, ini bukan mak gue nih. Nah, begitu. Ya. Di saat itu tumbuh dewasa, maka berikutnya adalah fungsi berikutnya adalah di saat kita akil balik, yaitu fuad, afida wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida. Kenapa Allah menyebutkan di saat fungsi telinga, fungsi mata, fungsi hati yang disebut itu bukan sodrun, bukan kolbun, tapi fuad. Karena di saat itulah kita harus betul-betul menjadikan hati sebagai filter. Gitu ya. Jadi sebelum turun ke hati nih, teman-teman tuh harus banyak mendengar. Dengar dulu beritanya.
ah bener nggak sih ini beritanya? Hoax nggak sih? Habis itu lihat live. Lihat langsung dengan kepala kita. Oh ternyata benar beritanya. Habis gitu dicerna dengan hati. Setelah dicerna dengan hati, respon ke otak. Di saat itulah respon secara fisik kita. Mundur apa maju. Nah, di rumah hati juga ada proses ta'aruf, ada majelis ta'aruf namanya. Teman-teman selalu saya bilang, kalau teman-teman dapat info tentang lawan ta'arufnya, cek dulu. Dengar dulu beritanya. Benar nggak? Setelah itu cross check secara mata. Betul nggak nih si fulan begitu? Si fulan begini begitu. Setelah itu masuk ke dalam hati, hatinya posisinya bukan yang bukan yang sodrun, bukan kolbun, tetapi fuad. Jauh lebih tenang. Setelah itu respon hasilnya dengan akal pikiran kita, setelah itu dengan tingkah laku kita dengan action. Panjang prosesnya. Jadi kalau zaman now disebut jarimu adalah harimaumu, betul. Sebelum jari bergerak, maka seorang muslim wajib mendengarkan berita. Cross check, tabayun dengan mata kita, relungkan dengan hati kita untuk memutuskan, otak kita nanti merespon. Maka responnya otak kita itu tergantung responnya hati. Gitu. Maka hati yang paling dalam disebut dengan lub. Itu inti hati, lapisan yang keempat. Lapisan ketiga tadi kalau rumah dibayangkan seperti ruang tamu. Udah orang-orang yang khusus yang masuk ruang tamu kita. Siapa yang boleh masuk ruang tamu kita? Teman lama kita, saudara kita, keluarga kita, orang yang sudah jauh lebih kenal. Makanya kalau orang mau lamaran, kalau orang sudah mau khitbah itu nggak diterimanya di halaman, di teras, tapi di ruang tamu. Nah, gitu ya. Maka kalau sudah masuk ruang tamu, insya Allah itu akan jadi keluarga kita. Inti hati disebut dengan lub. Lub itu kita nggak bakal ketemu dengan kata lub di Al-Quran. Teman-teman akan mencari dengan kata ulil albab. Ulil albab pun disebut dengan orang-orang yang berakal. Maka bahasa lain, hati yang terkoneksi dengan akal. Itu disebut dengan lub. Jadi akal kita ini respon dari hati kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita bersih, maka mulut kita, mata kita, indera yang lainnya akan juga melakukan hal-hal yang baik. Ramadankan hatimu, kalau hati kita sudah diberikan Ramadan, hati kita sudah dipuasakan, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik. Perkataan yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, tingkah laku yang baik. Ramadan itu artinya apa? Ada yang tahu teman-teman? Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu artinya sesuatu yang dibakar. Nah, Ramadan itu sesuatu yang dibakar. Syawal itu artinya meningkat. Jadi pembakaran inilah terjadi saat ini. Entah itu secara cuaca, secara eksternal memang panas. Setiap Ramadan pasti panas. Yang kedua, membakar secara batin kita. Dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa artinya apa? Puasa itu artinya apa? Ada yang tahu? Puasa artinya apa? Apa? Menahan. Betul. Puasa itu artinya menahan. Jadi, Ramadankan hatimu di bulan puasa ini betul-betul sesuatu yang dibakar, lalu sesuatu yang menahan. Itu semuanya adanya di hati. Dosa kita, batin kita semuanya ada di hati, seluruh relung hati kita semuanya ada di hati, dibakar oleh Allah. Lalu yang di hati juga sesuatu yang ditahan. Apa yang ditahan? Makan kita, minum kita. Ya. Maka kalau sering kita dengar, Ustadz, setan itu kan katanya di dalam hadis sudah dibelenggu.
Setan itu sudah dibelenggu semuanya di dalam neraka, tapi kenapa kita masih bisa maksiat? Kenapa kita masih bisa maksiat di saat setan sudah dimasukkan ke dalam neraka, di kerangkeng? Ada yang bisa jawab? Berarti Karena kita setannya gitu, Ustaz. Ya, setan Ya, masuk berarti sih. ini Repot nih sih kita. sama juga pernah dengar katanya tuh kalau misalnya kita masih berbuat maksiat di bulan puasa, ya berarti itulah jati diri kita yang sebenarnya. Jangan nyalahin setan kalau misalnya kita berbuat dosa, emang dari kitanya Iya, gitu. setannya karena itu tadi ada yang jawab itu di chat itu karena itu kebiasaan kita. Ya. Ada lagi yang lain yang lebih tepat. Hadiahnya buku saya, buku Rumah Hati. Setan itu sudah dibelenggu, tapi kenapa kita masih suka maksiat? Masih tetap bisa bermaksiat. Karena yang dilawan nggak cuma setan, musuh kita juga hawa nafsu, Ustadz. Catat tuh Mbak Ariska. Ya, catat ya, nitip Mbak Nufi, nanti saya minta alamatnya. Jadi setannya dibelenggu, hawa nafsunya tetap ada. Karena hawa nafsu itu fitrahnya manusia. Ya. Jadi setannya mah udah ditangkap-tangkepin. Sebelum Ramadan, Satpol PP-nya udah keliling, ditangkap-tangkepin, setannya masuk. Tapi hawa nafsu itu fitrah manusia ya, yang gift from Allah. Itu memang pemberian Allah. Maka di saat kita ngelihat makanan, itu pas lagi sore ngelihat menu takjil, luar biasa. Yang hijau, yang oranye, yang dingin, yang gorengan, itu tetap ada. Itu kalau hilang, malaikat kita jadinya nggak punya hawa nafsu. Gitu ya. Maka kenapa di saat kita buka puasa itu, kita masih bisa nyantap yang kita pengen banget. Oh pokoknya ntar gue pengen yang mie, pokoknya yang pedes-pedes, pokoknya yang enak-enak. Itu memang dititipkan oleh Allah, selalu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, setannya sudah tidak ada, maka hawa nafsunya tetap ada. Posisi hawa nafsunya di mana? Di hati kita. Itu yang harus dikontrol. Maka setiap layer-layer hati kita, setiap bagian-bagian hati tadi, cara menaikkan levelnya dengan kualitas ibadah. Nggak bisa dengan yang lain. Ustadz, bisa nggak meningkatkan kualitas hati dengan healing? Yes, bisa. Tapi healingnya bukan jalan-jalan ke pantai, ke gunung. Tapi healingnya dari majelis ke majelis. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah di saat Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Rasulullah itu sebelum Isra itu sedih, gelisah, galau. Rasulullah aja pernah galau, gelisah. Gelisahnya kenapa? Ditinggalkan belahan jiwanya. Ditinggalkan kekasihnya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijatul Kubra. Betul. Ditambah lagi ditinggalkan pamannya. Wah, luar biasa galaunya, sedihnya Allah. Nempel, nyandar di pohon kurma, lalu turunlah ayat yang tadi saya bacakan. Alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, bukankah telah aku lapangkan bagimu dadamu? Jadi Allah menggunakan kata hati di saat berbicara dengan Rasulullah itu, hati yang paling luar, hati yang galau, disebut dengan alam nashrah laka sadrak. Nah, menggunakan kata sadrun, hati yang paling luar. Ya Muhammad, bukankah aku telah melapangkan bagimu dadamu? Nah, kenapa engkau masih sedih? Maksudnya begitu. Ya. Terus sampai Allah menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Namamu sudah aku sandingkan dengan namaku. Makanya kenapa kalau di masjid itu ada nama Allah, berikut juga ada kaligrafinya nama Rasulullah Muhammad. Gitu ya. Sama juga ada yang mentafsirkan aku sandingkan namamu dengan namaku, yaitu di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sandingkan nama. Apalagi ya Muhammad, begitu maksudnya. Apalagi sih yang bikin galau. Nah, begitu. Jadi kalau Rasulullah galau, yang negor siapa? Allah.
Kalau kita galau juga sama, bisa. Dengan cara apa tadi? Akhirnya apa? Rasulullah disuruh jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Jalan-jalannya dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Kalau jalannya dari satu mall ke mall yang lain, nah tetap galau. Apalagi keluar mall, dompetnya habis. Makin galau lagi. Kita kan healing begitu ya. Katanya biar hatinya senang. Habis jalan-jalan healing, dompetnya habis, duitnya habis, pusing lagi. Kan gitu. Kita kerja nyari duit. Jalan-jalan, kita jalan-jalan itu biar nggak pusing sama kerjaan, gitu ya, sama rutinitas. Habis jalan-jalan, duitnya habis. Duitnya habis, pusing lagi, kerja lagi. Begitu. Maka jalan-jalan yang paling efektif adalah jalan-jalan dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Maksudnya apa? Zikir to zikir. Dari Allah to Allah. Terus begitu. Nggak dapat satu ketenangan, cari ketenangan yang lain. Maksudnya apa? Udah puasa Senin Kemis, kok nggak nemu tenangnya? Oh, pakai sholat deh. Apa? Qobliyah ba'diyah. Nggak nemu juga tenangnya, pakai zikir. Nggak nemu tenangnya di zikir, pakai duha. Terus. Ya, makanya ayat fastabiqul khairat itu fawalli wajhaka. Itu menandakan bahwasanya silahkan kalian punya amalan masing-masing, tapi justru Allah tidak meninggikan satu amalan dengan amalan yang lain. Itu hebatnya Allah. Tidak mengecilkan satu amalan dengan amalan yang lain, tapi bunyinya Allah adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maksudnya apa? Teman-teman yang sudah selama ini punya amalan puasa, puasa sudah. Dengan puasa kalian tenang, silahkan. Ada teman-teman yang mencari amalnya, mencari keterangannya lewat zikir, silahkan. Teman-teman yang pakai tahajud, silahkan cari ridhonya Allah dengan tahajud. Siapa teman-teman yang pakai duha, silahkan pakai. Yang pakai sedekah, dengan sedekah. Yang silaturahim, dengan silaturahimnya. Allah cuma minta kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, puncak dari judul kita adalah hati kita sudah layer to layer, bagian ke bagian tadi sudah kita dalami, maka bagaimana hati yang ridho dan diridhoi. Nah, ini yang penting. Karena puncak dari seluruh aktivitas amal ibadah kita adalah semoga Allah ridho. Ini pengalaman spiritual saya. Baru kejadian di umroh kemarin di akhir tahun. Jadi saya umroh itu setelah pandemi Agustus 2022. Betul-betul umroh pasca pandemi ya. Yang tidak ada swab, antigen. Setiap tahun izin Allah saya bisa berkunjung ke kota Mekah dan Madinah membawa para jamaah. Setiap tahun juga di depan Ka'bah saya mintanya dunia lagi. Ini pengalaman teman-teman harus menjadi catatan hikmah. Minta dunia lagi. Padahal nggak dapat dunia. Begitu-gitu aja sudah. Ya kalaupun ada 1-2 urusan selesai. Itu Agustus. Akhirnya perjalanan spiritual menuju Desember, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan itu setelah saya pasca umroh, saya merenung. Ya Allah, kok dunia lagi saya minta. Gitu loh. Umur udah semakin jalan, 30 tahun, 40 tahun kita ibadah, kok dunia lagi. 50 tahun sholat, dunia lagi. Yang diminta rumah lagi, yang diminta mobil lagi, yang diminta pekerjaan lagi, yang diminta lagi duit lagi. Ya Allah, malu kita ternyata. Maka saya azamkan. Saya berangkat lagi Desember bersama Syekh Ahmad waktu itu di awal-awal Desember. Di awal-awal Desember saya azamkan, ya Allah, saya cuma minta satu. Saya minta ridhomu ya Allah. Nah, begitu. Jadi pas Desember saya umrah, balik lagi ke depan Ka'bah. Ya Allah, makasih ya Allah udah kesempatannya. Makanya selama saya tawaf, selama saya di depan Ka'bah, selama saya melakukan ritual ibadah di Mekah dan Madinah, doa saya cuma satu, ya Allah ridhoi saya ya Allah. Gitu.
Ridhoinya itu maksudnya apa? Ridhoi rumah tangga saya, ridhoi sholat saya, ridhoi puasa saya. Saya nih Firdaus, nih saya nih, kalau saya mengandalkan sholat saya untuk masuk surga, ya jauh dah. Karena saya tahu sholat saya gimana. Puasa saya juga saya tahu, amal-amal saya juga saya tahu. Makanya kenapa saya dirikan rumah hati itu menjadi wasilah kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, rumah hati itu fokusnya ada di sumur bor. Dengan kegiatan-kegiatan kemarin di Cianjur kita ada 3 titik sumur bor. Sudah total itu biiznillah sudah nggak kehitung sumur bor. Sumur bor pertama saya di Lombok. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi kalau saya pribadi nih Firdaus nih yang kayak begini bentuknya ngandelin amal untuk masuk surga jauh dah. Jauh. Makanya apa? Ridhonya Allah. Makanya puncak kita, makanya teman-temannya harus belajar. Selama ini harus ganti doanya. Ustadz berarti nggak boleh minta dunia dong? Boleh minta dunia, tapi jangan keseringan. Ganti doanya untuk Ramadan kita, khusus Ramadan kita tahun ya Allah, ridhoi sholat saya. Pertanyaannya siapa yang yakin tadi subuhnya diterima oleh Allah? Siapa yang yakin? Siapa yang yakin kemarin maghribnya diterima sama Allah? Siapa yang yakin? Siapa yang tahu? Jadi permintaan kita sama Allah cuman ya Allah ridhoi ibadahku, rumah tanggaku, anak-anakku. Bisa jadi doa kita selama ini dipending sama Allah, bisa jadi doa kita Allah nggak ridho. Allah nggak ridho sama doa-doa kita, makanya Allah nggak kabulin. Bukan Allah nggak kuasa, tapi memang Allah sayang sama kita. Allah itu kan mengabulkan doa, bukan doa yang diminta, tapi yang dibutuhkan. Terkadang kita doa itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata mohon maaf, kita masih ngontrak, ternyata Allah ridho, ya ternyata alhamdulillah rezeki kita cukup. Besok kita dikasih Rubicon, kita ini masih pantasnya nih, duit kita, tabungan kita, gaji kita masih cuman buat bensin, servis, pajaknya Vario. Tapi besok-besok kita dikasih Rubicon sama Allah. Pajaknya aja udah 50 juta. Sanggup nggak? Nah, begitu ya. Servisnya aja pun. Makanya Allah nggak kasih kita. Allah pantesin kita. Ya. Teman-teman yang belum punya anak keturunan juga begitu, pantaskan diri kalian sebagai ibu dan ayah. Teman-teman yang belum dapat jodoh juga sama. Pantaskan diri kita sebagai seorang suami dan seorang istri. Pantaskan diri kita di hadapan Allah. Baru nanti semuanya ngikut. Maka setelah saya ganti doa-doa saya, cuma dengan satu doa, ya Allah ridhoi, maka setelah itu pintu langit mulai terbuka. Ya, maka dari ujung dari hidup kita itulah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, ada 2 ridho di situ. Maka judulnya teman-teman ini luar biasa, tepat sekali. Hati yang ridho dan diridhoi, sama ibadah yang kita ridho, hidup yang ridho dan hidup yang diridhoi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadits qudsinya, man lam yardha 'alal qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyabhas rabban siwa'i. Ini hadits qudsi. Bunyinya artinya, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, siapa yang tidak sabar akan ujianku, silahkan keluar dari kolong langitku, silahkan cari Tuhan selain aku. 2 hal tadi tidak mungkin kita lakukan. 2 hal tadi tidak mungkin kita lakukan. Kita nggak mungkin keluar dari muka bumi ini, kita nggak mungkin keluar mencari Tuhan selain Allah. Maka ridho dengan apa yang Allah berikan. Ridho bima qasama Allah, ridho. Yang kedua, sabar dengan ujian. Maka nanti teman-teman silakan buka surah At-Taubah ayat 51. Catat baik-baik, surah At-Taubah ayat 51. Bunyinya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi falyatawakkalul mu'min. Mbak Nufi, sampai jam berapa kita? Sampai maghrib.
Sebenarnya sampai jam 10.30 sih Ustaz, cuman Oh, kita gitu. bisa aja dipanjangin lagi nanti Sampai ini maghrib Q&A. berarti ya? Iya, ini juga soalnya asik sih Ustaz, nggak terasa. Saya juga nggak lihat. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Satu Lanjutin lagi aja. tadi. Iya. Jadi surah At-Taubah ayat 51 nggak ada yang dikejar kan teman-teman ya? Maksudnya nggak ada yang makan siang, nggak ada yang sambil nyemil kan? Nggak ada. Nggak Aman, ada. aman. Oh, aman. Jadi bebas lah ya. Iya. Kajian kita, bahasan kita terakhir tadi surah At-Taubah. Artinya katakanlah ya Muhammad, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, sesuatu apapun yang menimpamu, menimpa umatmu, menimpa hamba-hambaku, kecuali aku sudah tuliskan. Ada yang buka Al-Quran? Silakan. Biar lebih jelas. Surah At-Taubah ayat 51. Biar enak. Biar interaktif. Iya. Surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi yatawakkalul. Sudah? Ada yang mau bantu baca artinya? Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bantu baca artinya. Surah At-Taubah ayat 51 silakan. Nah, ini jariah nih kebaikan. Ayo rebutan harusnya. Saya ya Ustadz. Monggo, silakan. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Nah, kulla yusibana, tidak akan menimpa kepada kita semuanya. Menimpa itu musibah, asoba. Jadi kalimat kulla yusibana, yusibana itu dari kalimat asoba yusibu. Asoba yusibu itu turunan katanya adalah musibah. Asoba yusibu artinya adalah sesuatu yang tepat sasaran. Jadi tidak ada sesuatu yang menimpa dirimu, menimpa kita, menimpa kalian, menimpa saya, kecuali illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah gariskan, Allah sudah tuliskan, Allah sudah catat, dan tinta itu sudah kering. Jadi siang hari ini teman-teman yang punya ujian, udah tepat sudah. Saya hampir 3 bulan mengcoveri Cianjur itu. 6,4 skala Richter kena Cianjur itu sudah tepat. Sudah pas, sudah. 6,4 itu kena Cianjur. Mall yang paling tinggi saja, gedung paling tinggi itu mallnya cuma 2 lantai. Gedungnya paling tinggi 3 lantai. Kena 6,4 mah nggak goyang. Kalau 6,4 kena Jakarta, gedung 30 lantai apa kabarnya? Nah, gitu ya. 6,4 skala Richter kena Jakarta, Sudirman tuh rata sudah. Makanya 6,4 kena Cianjur, sudah tepat sudah. 7,8, 7,4 kena Turki dan sekitarnya juga sudah tepat. Tepat sasaran sudah. Dan itu rahasia Allah semua. Teman-teman mohon maaf lahir batin siang hari ini ada satu urusan yang belum selesai. Udah bertahun-tahun dan itu memang pas buat kita. Kalau itu dikasih ke orang lain bisa jadi orang lainnya nggak mampu. Maka ayat berikutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin kita nggak sanggup. Karena memang Allah lah yang bikin kita sanggup. Jadi teman-teman silakan cek ujiannya siang hari ini. Yang belum punya anak keturunan, yang belum ada jodoh, yang belum ada pekerjaan, apapun ujiannya, musibahnya, itu semuanya sudah tepat, semuanya sudah izin Allah, dan itu sudah digariskan. Siapa siang hari ini sedang bahagia, yang sedang happy, sudah juga tepat. Semuanya tepat sasarannya. Maka bait berikutnya, Allah lah sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya pelindung. Dan yang terakhir,
falyatawakkalil mu'minun. Jadi kitalah orang-orang yang bertawakal. Orang-orang beriman itu harus pandai-pandai bertawakal. Apa bedanya tawakal dengan pasrah? Apa bedanya tawakal dengan pasrah? Satu buku lagi saya kasih. Nah, Yang tepat. kesempatan teman-teman. Kalau Buku tawakal, Waalaikumsalam. kalau Wah, tawakal, ini murid saya yang nggak boleh jawab udah nih. Santri saya. Yang lain. Dibisikkan aja. dicicil Coba yang lain ya. Yang lain, apa bedanya tawakal dengan pasrah? Mau coba jawab Ustadz. Kalau Monggo, tawakal itu kita sudah berusaha dan menyerahkan hasilnya sama Allah. Tapi kalau pasrah kita pasrah aja gitu, nggak berusaha apa-apa, membiarkan yang terjadi. Sedikit lagi, Sedikit lagi. disempurnakan. Ada menyempurnakan? Kesempatan satu buku lagi teman-teman. Ayo. Boleh diulangi Siapa tadi? ya? Mbak siapa tadi? Tadi Mbak Rima. Mbak Rima ya? Mbak Rima. Oh iya, lu kurang lengkap, aku nggak tahu kurangnya. Ya, ulangin tadi. Kalau tawakal kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pasrah kita nggak ada usaha, nggak ada apa, cuma membiarkan apa saja yang terjadi. Saya sempurnakan. Mbak Rima satu bukunya. Nanti saya kirim. Makasih Ustaz. Jadi apa namanya? Orang pasrah itu nyender tembok, tepok jidat. Ya Allah, nah, begitu. Itu orang pasrah. Orang pasrah itu nyender, tepok jidat, ngelus dada. Dia memang rasanya, rasa ucapannya itu ya terserah Allah aja deh, gitu. Orang pasrah. Tapi orang pasrah itu pengen tetap semua hasilnya yang baik. Ya terserah Allah deh, tapi kalau bisa sih jadi. Nah, begitu orang pasrah tuh. Seakan-akan dia menyerahkan sama Allah, tapi dia pengen yang baik-baik saja. Ya, terserah Allah deh mau ngasihnya kayak gimana. Ya semoga sih itu akhwatnya mau sama saya. Nah, begitu tetap aja pengen yang baik-baik saja. Tawakal beda. Orang tawakal itu sama menyerahkan urusannya sama Allah. Orang yang pasrah pun juga sama-sama ikhtiar. Tapi ujungnya yang beda. Kalau orang pasrah tadi tetap pengen yang baik-baik saja. Tapi kalau orang yang tawakal, dia menyerahkan urusannya sama Allah. Tapi baik buruknya yakin semua dari Allah. Jadi orang tawakal itu enak. Nggak jadi baper, nggak ngerasa di ghosting, nggak ngerasa sakit hati. Karena apa? Yakin betul ujung dari hasil baik atau buruk, goal atau tidak goal, sukses atau tidak sukses, itu semuanya dengan izin Allah. Begitu, ya. Jadi itu yang bikin kita lega, itu yang bikin kita nyaman. Oh, alhamdulillah sukses. Jadi suksesnya nggak sombong. Gagalnya nggak sakit hati. Karena apa? Yakin betul baik dan buruknya dari Allah. Begitupun juga hati yang diridhoi. Apapun kehidupan kita, kalau kita sudah ridho, Allah pun ridho. Berharapnya begitu. Maka ayatnya nyambung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nyambung kalimatnya. Jadi kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah, mau apapun nasib kita, mau apapun takdir kita siang hari ini, penyakitkah, ujian urusankah, hubungan apapun ujian kita, hidup kita ridho, apapun posisi kita, maka insya Allah Allah pun ridho dengan kita. Kalau kita sudah ridho, Allah sudah ridho, maka bab berikutnya adalah fadkhulu fi ibadi. Maka kita dimasukkan circle yang baik-baik.
Nih circle kita di teman gua, teman-teman di rumah hati, dimanapun circle kita, maka Allah akan masukkan circle-circle yang baik. Itu baru di dunia. Maka nanti circle kita nyambung sampai surganya Allah. Fadkhulu fi ibadi. Berikutnya adalah fadkhulu jannati. Masuknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siang hari ini insya Allah ini sebagai saksi kita, majelis ini sebagai saksi, teman-teman pengurus dari teman gua, teman-teman panitia seluruhnya menjadi saksi kebaikan siang hari ini majelis ini. Semoga ini menjadi asbab, salah satu asbab kita dimasukkan golongan orang-orang yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dan kita dikumpulkan di surganya Allah, surga Firdausil A'la. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih teman-teman. Silakan lanjut kalau ada yang mau tanya dan jawab. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah Ustaz atas materinya. Masya Allah sekali. Saya ini sangat tidak merasa waktu berjalan tiba-tiba sudah 1 jam berlalu gitu ya. Karena ini materinya sangat mengasihkan, sangat membuat tergugah kembali, diingatkan kembali. Alhamdulillah gitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat juga untuk Kak Ariska Pratilova dan Kak Rima. Nanti tolong kirim alamatnya ke saya, biar saya teruskan ke Ustaz Daud supaya nanti bisa mendapatkan bukunya, gitu ya. Ya, sebenarnya tadi saya tahu jawabannya sih, cuma saya memberi kesempatan ke teman-teman yang lain. Ngeles. Baiklah, ini kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustaz. Mungkin tidak akan terlalu banyak karena masalah waktu juga, tapi kita usahakan dulu. Ya. Pertanyaan pertama dari Kak Nadia Ulfa, bagaimana ya caranya agar tetap dapat bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan musibah atau masalah dan nggak menjadi malas atau menyerah setelahnya? Jazakallah Ustaz. Langsung jawab? Ya, langsung jawab saja. Ulangi, mohon maaf, ulangkan. Diulangi. Ya. Bagaimana? Bagaimana ya caranya agar tetap dapat bersabar dan bersyukur ketika mendapatkan musibah atau masalah dan nggak menjadi malas atau menyerah setelahnya? Tadi Ya, yakinilah bahwasanya setiap ujian dan musibah itu sudah digariskan oleh Allah. Itu yang bikin kita tenang. Oh, ini bukan buat-buatan manusia. Ini bukan random, tapi ini memang pilihan Allah. Gitu. Kok kenapa sih gue yang kena? Kenapa nggak temen gue? Kenapa nggak tetangga gue aja sih yang kena beginian? Kan begitu selalu kita. Kenapa sih harus saya? Harus saya lagi. Kenapa? Begitulah Allah memilih kita. Jadi musibah itu nggak random. Catat baik-baik. Semua sudah dicatat rapi. Musibah tidak random. Nikmat pun tidak random. Sudah Allah pastikan. Maka nggak usah khawatir. Yang kena musibah, yang kena ujian nggak usah khawatir. Yang dapat nikmat juga nggak usah khawatir. Maka gambarannya, yang sudah dapat dunia, jangan sombong. Karena dunia itu kecil. Dunia itu seperti apa? Seperti sebelah kanan sayap nyamuk. Nyamuknya aja nggak kelihatan. Apalagi sayapnya. Yang sudah dapat dunia, jangan sombong. Karena cuma sedikit. Yang belum dapat dunia, jangan kecil hati. Karena juga sedikit yang direbutin. Nah, gitu ya. Jadi dapat nikmat, jangan sombong karena cuma sedikit, bahkan seujung kuku. Jangankan seujung kuku, seujung sayap nyamuk, nyamuknya aja nggak kelihatan. Kalau belum dapat dunia, jangan sedih juga karena apa yang direbutin juga cuma sedikit. Nikmat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijjul mukminin. Dunia ini penjaranya buat kita orang-orang mukmin. Sabar. Itu saja, silakan lanjut. Ya, semoga menjawab ya Kak Nadia. Baik, pertanyaan selanjutnya langsung saja ini dari Kak Dewi. Ustadz mau tanya, gimana cara memperbaiki dan menjaga niat agar selalu karena Allah? Menjaganya itu maka Allah siapkan 5 waktu. Allah siapkan kita 5 waktu. Jadi hakikatnya seorang muslim itu luar biasa ya aktivitasnya ya. Subuh dari tahajud kita hitung. Dari tahajud jam 4, 1 jam kemudian sholat subuh, 2 jam kemudian sholat duha sampai waktu jam 11, lanjut lagi zuhur, habis zuhur 1-2 jam ketemu asar, habis asar 1-2 jam ketemu maghrib. Hakikatnya seluruh elemen setiap jam kita itu nggak ada jeda.
Maka 5 waktu itu menjadi penjaga niat. Ya, jadi niat itu harus diperbaiki setiap detiknya, setiap menitnya. Tajdidun niat itu bukan hanya tahunan. Mau akhir tahun nih, perbaiki tahun depan begini-begini. Enggak, setiap niat itu diperbaikinya setiap 5 waktu. Diperkecil lagi setiap jamnya, diperkecil lagi setiap menitnya, diperkecil lagi setiap detiknya. Boleh nggak Ustaz niat kita berubah-ubah? Oh boleh. Apalagi niat baik harus, apalagi niat buruk harus diperbaiki selalu menjadi niat baik. Ya, itu ya Kak Dewi. Jadi semoga cukup menjawab. Berarti harus selalu mengkoneksikan diri ke Allah ya Ustaz ya. Betul sekali. Baik, pertanyaan Next. selanjutnya dari Kak Iqbal Pratama. Assalamualaikum Ustaz, apakah tawakal tidak boleh lepas dari ikhtiar? Apapun yang dilakukan sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia tetap ada ikhtiar, wajib ikhtiar. Sampai mohon maaf lahir batin, kita nih sebagai suami laki-laki itu minimal ada ikhtiarnya. Apa? Minimal keluar rumah. Keluar rumah saja. Nanti biar Allah yang menyempurnakan. Sama juga niat kita ini sekedar niat, biar Allah yang menyempurnakan niat kita. Ya Allah pengen banget tahun ini umroh, niat saja. Biar Allah yang menyempurnakan niat kita. Teman-teman, harus Ramadan ini niatnya harus banyak yang baik-baik. Ya Allah bagaimana Ramadan ini bisa banyak sedekah. Hakikatnya kita nggak punya duit, tapi niat saja. Nanti Allah yang menyempurnakan, tiba-tiba jengkling, dagangan kita laku, niat kita udah sedekah tadi terus, tapi dilakuin sedekahnya. Teman-teman yang pengen punya hajat apapun tetap harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya macam-macam nanti. Makanya selalu saya sampaikan, ada yang mencari rezeki, ada yang menjemput rezeki, istilahnya, ada yang rezeki diantar. Pilih mana teman-teman? Nyari rezeki, jemput rezeki, atau rezekinya diantar? Pilih mana? Rezekinya Diantar. Diantar, pengennya diantar. Tapi nilai kita itu kalau kita menjemput nggak sih? Nggak tahu. Itu kan beda-beda ya? ya. Nah, gimana tuh? Ini panjang lagi kayaknya nih. Sampai zuhur kayaknya. Iya. Iya. Jadi itu cuma istilah, tapi istilah ini menjadi sesuatu yang niat. Ada orang keluar rumah, makanya mohon maaf lahir batin, saya mengedukasi istri dan anak-anak saya itu selalu dengan kata-kata, Papa mau kemana? Mencari rahmat Allah. Jadi keluarnya saya itu mencari rahmat Allah. Karena bisa jadi mohon maaf lahir batin, saya pulang nggak bawa duit, saya pulang nggak bawa bingkisan, saya pulang nggak bawa beras, tapi saya bawa pulang bawa sehat. Teman-teman juga begitu, yang jadi istri di rumah, bisa jadi suami kita pulang nggak bawa berangkas uang, nggak pulang nggak bawa mobil mewah, nggak. Tapi suami kita sampai rumah selamat, itu sudah menjadi rahmat rezeki dari Allah. Rahmat itu sifatnya lebih luas daripada rezeki saja sudah luas. Ada sehat, ada nikmat, ada teman, itu kan rezeki. Rahmat itu di atasnya rezeki lagi. Ya. Jadi teman-teman mengedukasi pasangannya, anak-anaknya begitu. Kalau keluar rumah jangan bilang nyari duit, jemput duit. Nah, jangan. Bilang adalah mencari rahmat Allah. Lalu pilihannya mana? Mau nyari, mau ngejemput. Kalau nyari di mana? Emang udah ada? Udah ada kan Ustadz rezeki kita, silahkan. Ngejemput juga udah ada Ustadz, silahkan. Tapi kebanyakan kita kalau dikasih pilihan yang ketiga, rezeki yang diantar, pengennya dianterin Ustadz. Ya iya pasti. Filosofinya adalah kalau rezeki kita pengen dianterin, anterin dulu rezeki orang lain. Udah berapa banyak kita nganterin rezeki buat orang lain? Yang ibu bapaknya masih hidup, udah dianterin belum? Ramadan ketiga, keempat nih. Ketiga apa keempat sekarang? Tiga. Puasa keberapa? Puasa ketiga gitu. Puasa ketiga udah ngasih takjil belum orang tua? Udah ngasih makanan yang paling disenengin belum buat orang tua? Tuh. Pengennya mah dianterin terus rezekinya. Maka anterin terus rezeki orang lain. Siapa Ustaz? Zawil Qurba, orang yang dekat. Mau zakat, mau sedekah, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Pikir keluarga terdekat.
pikir tetangga terdekat. Gitu ya. Makanya kenal Imam Syafi'i nggak teman-teman? Iya. Oh, tahu. Nah, Tahu. kenal di mana? Oh, tahu. Iya, saya ralat. Gurunya Imam Syafi'i itu siapa? Apa Ustaz tadi? Gurunya Imam Syafi'i itu siapa? Nah, kalau itu saya nggak tahu. Gurunya adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, ini masih ngejawab tentang Mas Iqbal tadi. Ya. Jadi si murid ini namanya Imam Syafi'i, ulama terkemuka, ulama hebat. Gurunya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad. Suatu ketika sang murid datang ke gurunya. Imam Syafi'i menemui Imam Ahmad. Wahai guru, kalau pengen dapat sesuatu harus ikhtiar, harus usaha. Itu guru. Itu muridnya ngomong begitu sama gurunya. Oh iya, ya namanya guru mah ngangguk-ngangguk aja. Oh iya. Imam Syafi'i menyampaikan, guru kalau pengen dapat sesuatu harus ikhtiar, harus usaha. Oh iya, siap. Akhirnya waktu zuhur masuk. Imam Syafi'i pamit sama guru. Guru, saya pamit dulu. Pengen bantuin Pak Haji manen kurma. Oh ya, silakan. Pergilah Imam Syafi'i ngebantuin seorang saudagar panen kurma di kebunnya. Karena hasil dari jeripaya Imam Syafi'i membantu panen kurma, Imam Syafi'i dapat apa? Dapat kurma 1 karung. Dalam hatinya mengucap, nih, saya akan buktikan kepada guru saya telah berusaha, saya telah ikhtiar, kalau pengen dapat sesuatu harus usaha. Usaha saya apa tadi? Ngebantuin temen, ngebantuin saudagar, panen kurma. Makanya saya dapat kurma 1 karung. Mampir lagi lah ke gurunya tadi. Mampir ke gurunya tadi, pengen ngebuktiin bahwasanya beginilah hidup. Harus ada usaha ikhtiarnya. Mampir ke gurunya, niat, saya pengen ngasih 1 dandang, 1 panci ini ke guru. 1 keranjang, diambillah 1 keranjang, guru, ini hasil usaha saya. Beginilah bentuk rezeki, bentuk usaha. Harus ada ikhtiar. Tadi saya zuhur, saya ngebantuin saudagar, panen kurma, saya dapat 1 karung, saya bagi lagi 1 keranjang buat guru. Apa kata Imam Malik tadi? Masya Allah, Alhamdulillah, baru aja tadi saya ngucap dalam hati, ntar abis asar enak kayaknya duduk-duduk santai sambil makan kurma muda. Tuh, gurunya ngucap begitu. Akhirnya apa? Dapat kurmamu, keluar rumahnya tuh guru. Enggak. Ngapain gurunya? Nggak kemana-mana. Tapi cuma niat. Ntar sore enak kali duduk-duduk santai sambil makan kurma. Padahal nggak punya kurma. Cuma ngucap aja. Enak kayaknya ntar sore ini kayaknya ya sambil nunggu maghrib nyemil-nyemil kurma. Ada yang nganterin kurma. Begitulah. Jadi Mas Iqbal silahkan, teman-teman yang lain. Pengen pakai caranya Imam Malik silahkan. Pengen pakai cara Imam Syafi'i juga silahkan. Ya tahu diri aja, tahu makomnya. Ya kalau kita masih jadi murid, ya tetap banyak ikhtiar. Kalau pengen udah pakai cara guru kita, ya terus ikutin cara guru kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Semoga cukup menjawab ya Kak Iqbal tadi jawaban dari Ustadz Daud. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman karena masalah waktu, jadi kita cukupkan dulu. Nanti kita bisa ya, Ustadz, kalau minta, jadi nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa minta voice note, nanti biar kita buat, kita bikin postingan dari jawabannya. Yep. Alhamdulillah. Boleh saya share nomor saya di sini? Boleh. Saya share nomor saya, jadi teman-teman silakan. Japri saya kalau memang tidak puas dengan jawabannya, waktu saya 25 jam buat kalian. Oh, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Selebihin 1 jam. Selebihin 1 jam pokoknya. 0815. Silakan dicatat di chat aja Mbak Nufi. Izin ya. Ya tolong ya. 0815 86 424 423. Mohon maaf Ustadz, ini
0815 86 86 424 424 423. 423. Nanti teman-teman perkenalannya saya dari kajian Ramadan Ship. Nah, kayak gitu ya teman-teman nanti. Iya. Ya, boleh. Nah, atau nanti kita juga memfasilitasi ya teman-teman untuk yang ikut kelas pada hari ini, silakan diisi form feedback-nya. Nanti di situ ada titipan pertanyaan yang insya Allah nanti bisa diteruskan kepada Ustadz Daus untuk kita minta jawabannya. Kayak gitu dalam bentuk. Mbak Novi, saya izin saya jawab 2 pertanyaan ini. Saya lihat chat meetingnya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Baiklah, kita ya, lanjut ya, aman ya teman-teman. Nggak, simpel aja sebentar saja ya. Izin ya teman-teman. Ya. Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan hati yang berpenyakit? Apakah ada satu cara atau beda penyakit, beda obat? Intinya, likul lida indawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa saya fokus kepada penyembuhan dari hati? Karena itu sumber segala sumber penyakit itu sumbernya dari situ. Teman-teman, mohon maaf, saya ketemu banyak orang. Sebelumnya dia punya masalah rumah tangga dan seterusnya. Tapi saya cek ternyata masalahnya itu apa? Masalahnya itu sumbernya dari sini. Masalahnya sumbernya dari hati, akhirnya merambah sekarang dia punya kanker. Gitu ya. Kankernya ya kankernya perempuan lah ya, kanker payudara. Awalnya itu dari kesel sama lakinya, berantem sama lakinya dan seterusnya panjang bertahun-tahun. Saya tanya, mobil ada, rumah ada, anak-anak ada, gaji ada, rezeki ada semua. Apa yang nggak punya? Yang nggak punya cuma syukur, Ustadz. Nah, syukur itu nggak bisa di mana-mana. Syukur itu di dalam hati. Jadi sekarang posisinya dia sudah kena kanker. Jadi apapun penyakitnya, mau penyakit fisik kah, mau penyakit apapun, sumber penyakitnya itu ada dalam hati kita. Ya. Ngejawab satu lagi tadi saya izin. Dari Kak Nana. Bagaimana agar kita ingat Allah selalu dimanapun dan kapanpun? Bagaimana caranya? Tetap dengan zikrullah. Zikrullah itu tadi dengan cara mengingatnya tuh satu, kalau sebutannya adalah subhanallah berarti apa? Kita ini kotor. Kalau istighfar kita ingat dosa. Gitu aja. Itu yang paling mujarab. Jadi di zikir kita itu dalam kondisi apapun, misalkan kita di mobil, di kendaraan, ya Allah, makasih ya Allah, udah dikasih mobil, yang lain kepanasan, kehujanan, begitu ya. Teman-teman punya pekerjaan di kantor juga, alhamdulillah ya Allah, udah dikasih rezeki yang halal. Padahal apa? Yang lain masih pada rebutan sikut kanan kiri, jual yang haram, kayak gitu. Jadi seluruh nikmat kita ini hakikatnya sedang diperebutkan oleh jutaan manusia yang lain. Nikmat sehat saja siang hari ini nikmat sehat kita sedang diperebutkan jutaan manusia yang hari ini masih terbaring di rumah sakit. Satu rumah sakit itu ada 100 kamar, 100 orang. Kali berapa juta rumah sakit yang ada di Jakarta, di Indonesia. Ya. Maka dengan cara itulah kita dimanapun nanti ingat Allah, ingat zikir, akhirnya apa? Hati kita tenang, levelnya nanti terus naik, gitu ya. Ada lagi yang lain? Sudah cukup. Cukup ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih juga ya teman-teman. Jangan lupa nanti untuk Kak Ariska dan Kak Arima silakan kontak saya untuk alamatnya. Nah. Buat teman-teman, alhamdulillah ya kajian pada siang hari ini, Masya Allah sekali, dari 5 booster kelas total yang sudah ada, ini baru kali ini nih kita kayak lupa waktu. Sangat, bisa. Sampai mulurnya ini hampir setengah jam, Masya Allah sekali. Biasanya kehabisan pertanyaan. Karena yang diomongin hati. Ya, kalau udah diomongin hati itu nyaman. Kebanyakan orang nyaman tuh karena apa? Karena urusannya hati. Oh iya benar. Kalau nyaman soal hati. Kalau pakai hati itu pokoknya nyaman lah. Kalau pakai hati nyaman. Makanya rumah hati itu rumah kita semua. Rumah orang-orang yang masih punya hati. Silakan mampir ke rumah hati teman-teman nanti. Iya, silakan teman-teman mampir ke rumah hati ya. Ada di Instagramnya juga @rumahhati11. Ya. Baiklah. Rumah hati hanya satu. Kenapa? Rumah hati itu hanya satu, maka rumah hati itu haknya nyambung. Oh, nah, iya, hati sama rumah itu hanya nyambung. Nah, gitu ya. Iya benar.
Baiklah teman-teman, di sini kita memberi kesempatan teman-teman untuk bersedekah ilmu ya. Jadi apapun yang didapatkan pada hari ini, silahkan di-share. Boleh di story Instagram, jangan lupa @temengue.id. Ustadz kita, tadi udah saya share di chat ya, @firdaus11. Terus boleh juga chat @rumahhati11. Gitu. Baiklah teman-teman, jangan lupa juga nanti untuk bisa mengisi form feedback. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ketinggalan, boleh dititipkan di situ juga sebagai bentuk feedback untuk kita juga demi perbaikan masa depan di kajian selanjutnya. Dan teman-teman, beberapa hal yang bisa saya garis bawahi ya di sini bahwa memang bagaimana gitu ya kita bisa ridho kalau kita ngomongin soal hati gitu ya. Kita ada beberapa layer gitu ya, Ustadz, yang tadi sudah disebutkan, mulai dari lapisan-lapisan yang pertama yaitu lapisan sodrun yang paling luar, lalu ada lapisan tadi mana catatan saya? Malah ceritanya hilang ya. Holbun yaitu lapisan yang kedua kalau misalnya kita ibaratkan rumah ini adalah terasnya gitu ya. Ya, terus supaya kita tenang gitu di situ kita harus memaksimalkan ibadah gitu. Lalu ada yang ketiga lapisan selanjutnya itu fuad. Kalau kita ibaratkan rumah itu adalah ruang tamu kita gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya ada loop itu adalah kamar. Loop. Ya, loop itu kamar gitu ya. Dimana nanti orang-orang tertentu yang boleh masuk kamar kita. Makanya rahasia hati itu ada di loop tadi. Hati yang terkoneksi dengan akal. Makanya kamar kita tuh nggak sembarangan yang dimasukin. Makanya ya rahasia kita di kamar kita. Rahasia kita tuh di dalam hati kita yang paling dalam. Itu hanya Allah yang tahu. Ya, baiklah. Masya Allah. Ya, itu lapisan-lapisan hati itu tadi ya teman-teman. Bagaimana kita mau menaikkan level hati kita itu ya berarti harus meningkatkan kualitas ibadah kita gitu ya. Dengan gimana ya berlomba-lomba lah ya teman-teman untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan gitu. Gimana yang penting kita paling nyaman lah bisa unggul di amalan apapun gitu. Nah lalu bagaimana nanti kita bisa ridho ya sesuai dengan ridho kepada Allah. Ini yang mungkin teman-teman juga sering lupa gitu ya, bahwa kalau ketika berdoa mungkin banyak minta dunianya, padahal yang paling utama itu seharusnya kita minta ridho Allah. Ini saya teringatkan kembali sih Ustadz. Kalau hati kita udah ridho, insya Allah gitu ya, apapun keadaan apapun, insya Allah juga Allah ridho kayak gitu. Masya Allah sekali. Ya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak, tapi tulisan saya terkatakan jadi saya bingung. Tapi semoga teman-teman mendapatkan banyak poin pentingnya ya pada kajian pada hari ini. Nah, terakhir dong Ustadz minta doa atau closing statement-nya untuk kami. Alhamdulillah, semoga Allah ridho dengan pertemuan kita dan Allah ridho juga dengan perpisahan kita. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Saya berharap banyak majelis-majelis ilmu yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Rumah Hati membuka seluas-luasnya sinergi apapun bentuknya. Rumah Hati itu fokus ketiga, majelis, tahfidz, sama sosial. Dan juga ada lini bisnisnya. Ya, karena pilarnya itu, kenapa saya bikin awalnya itu Rumah Hati itu adalah majelis ilmu. Ya, kenapa saya bikin sosial? Karena di saat orang sudah mendapat ilmu, biasanya hatinya suka keras. Ya, hatinya suka keras, suka nyala-nyalain orang. Lu belum ngaji, lu gue udah ngaji. Nah, kayak gitu ya. Sholat gue udah benar, lu belum benar. Ngaji gue udah benar, nah begitu. Hatinya suka keras. Maka teman-teman yang aktif di majelis ilmu, lanjutkan dengan sosial. Biar apa? Terjun langsung. Ngelihat bahwasanya orangnya rumahnya kebakaran, rumahnya kebanjiran, hilang sanak saudara. Bahwasanya galaunya kita ini belum seujung kuku penderitaannya mereka. Ya. Jadi setelah berilmu turun ke sosial, ya. Makanya setelah itu pilar berikutnya adalah ekonomi, ya. Bagaimanapun kita dakwah, kita sosial, pelurunya adalah ekonomi. Umat Islam harus betul-betul menjadi orang kaya. Orang kaya itu wajib, biar apa? Dengan kekayaan kita siap menopang dakwah dan sosial, ya. Silakan teman-teman
bersinergi dengan komunitas manapun. Saya senang ada komunitas-komunitas yang luar biasa. Semoga teman-teman istiqomah, teman gue ini bisa istiqomah, makin berkibar, makin menebarkan jariah kebaikan, karena kita sadar diri sholat kita nggak bisa maksimal, puasa kita nggak bisa maksimal, sedekah kita nggak bisa maksimal, maka kita butuhkan amal-amal yang lain sehingga Allah ridho. Semoga Allah lapangkan hati kita, Allah ridhoi hati kita. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau bisa izin titip Mbak Nufi dengan panitia, silakan dibuat lagi, nanti cocokkan waktunya di akhir Ramadan. Ya, teman-teman biasanya udah mulai terbuai. Kita bikin temanya jika Ramadan ini Ramadan terakhirku. Wah, gitu. Ini nanti sama Ustadz lagi nih. Boleh, waktu saya 25 jam kan tadi. Alhamdulillah. Ya, ini kesempatan luar temanya biasa. Terima jika kasih. Ramadan ini Ramadan terakhirku. Jadi perenungan. Jadi teman-teman bisa flashback, memaksimalkan dan meningkatkan kualitas ibadah pasca Ramadan. Ya, semoga nanti di luar Ramadan kita bisa sinergi dengan teman-teman Rumah Hati. Bagaimanapun bentuknya kita open, silakan. Semoga Allah ridho. Kita Fatihah. Ala hadiniyah, semoga apa yang menjadi niat kita, hajat kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dalam keadaan puasa semuanya, doa yang paling mustajab adalah doa di saat orang-orang berpuasa, kita berpuasa. Ala hadiniyah hadaratin nabi. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua untuk teman-teman gua komunitas yang baik ini dan teman-teman komunitas yang lain. Allah berikan istiqomah dalam dakwahnya, Allah istiqomah dalam seluruh kegiatannya, pengurus-pengurusnya, foundernya, seluruh volunteer-volunteernya, Allah berikan kemudahan, kelancaran, istiqomah. Dan juga untuk kesehatan kita, Allah jaga sehat kita semua. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sehat, biar Allah tambah lagi sehatnya. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadinnya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah sudah memasukkan kami di Ramadan-Mu ya Allah. Ada orang yang siap-siap masuk Ramadan tapi umurnya nggak sampai di Ramadan ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah sebentar lagi masuk zuhur-Mu ya Allah. Ada orang yang ketemu subuh tapi umurnya nggak ketemu zuhur. Ada yang sampai zuhur umurnya tapi nggak ketemu dengan asar. Ada yang hidup cuma sampai pertengahan Ramadan tapi nggak sampai finish di Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di akhir Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan umur kami di Ramadan-Mu ya Allah, di akhir Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Beri kami gelar takwa ya Allah. Jadikan setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sehatkan orang tua kami yang sakit ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami ya Allah seperti mereka membahagiakan kami di saat kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, 2 bukit emas pun tidak mampu membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Jangan kami jadi beban mereka ya Allah di masa tua mereka. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah. Bisa mengumrohkan orang tua kami. Bisa menghajikan orang tua kami. Ya Allah, kami gendong orang tua kami tawaf dan sa'i.
belum tentu mampu membalas ya Allah. Belum tentu bisa membalas ya Allah. Ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap amal baik kami menjadi amal baik jariah untuk orang tua kami yang telah mengajarkan alif bata kepada kami, yang mengajarkan sholatnya pada kami ya Allah. Jadikan setiap amal baik kami juga amal jariah untuk orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi komunitas kami teman gue ini ya. Berkahi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lancarkan urusan mereka ya Allah. Jodohkan mereka dengan yang soleh dan soleha. Berikan mereka keturunan yang soleh dan soleh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an ya Allah. Jadikan anak-anak kami generasi Al-Quran, penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka, nas'aluka ridhaka, nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah. Dan kami berharap ridho surgamu ya Allah. Allahumma innaka afun karim tubil afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, cabut nyawa kami di saat kami sedang ibadah ya Allah. Cabut nyawa kami di saat kami sedang puasa ya Allah. Cabut nyawa kami di saat kami sedang sujud ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat padamu ya Allah. Tutup mata kami dalam ibadah. Tutup mata kami di saat kami sedang ibadah ya Allah. Jadikan penutup akhir hayat kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya namudiyakin. Ya namudiyakin aslinya mudiyakin. Yahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya apabila salah dan khilaf itu datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, booster kelas pada siang hari ini, Masya Allah sekali. Ini booster kelas nampol ya sejauh ini. Dan karena kita bahkan sampai tidak kerasa mulur waktunya. Tapi Masya Allah sekali, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang positif dan membooster Ramadannya supaya lebih semangat menjalankan Ramadannya pada Ramadan kali ini. Dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik. Ridho dengan segala ketetapan Allah. Amin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jazakumullah khair. Dan semuanya jazakallah juga Ustadz yang sudah mengisi Ustadz Daus ya yang sudah mengisi pematerian pada siang hari ini. Dan kita masih ada booster kelas lagi insya Allah minggu depan di jam yang sama ya teman-teman. Kita mulai jam 9.15. Nanti teman-teman jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya supaya sama-sama mendapatkan ilmunya kayak gitu. Jadi jarang-jarang ya. Jadi orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu mungkin melalui kajian atau hal yang lain kayak gitu, itu orang-orang yang beruntung. Jadi manfaatkan, ajak teman-teman yang lain gitu ya. Baiklah, terima kasih sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Namanya juga manusia. Jadi, terima kasih kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barakallah, Ustaz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Teman-teman boleh ya yang sudah cukup untuk meninggalkan